Tanda-tanda kiamat besar ternyata belum usai juga setelah kematian daripada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kini, manusia akhir zaman saat itu akan menemui lagi seekor makhluk sebagai pertanda kiamat besar yang lainnya. Makhluk ini akan keluar dari perut bumi dan ia sangatlah besar, sangat aneh, mengerikan, dan dipastikan bahwa ia akan menghampiri seluruh manusia di muka bumi saat itu, dan bahkan ia dapat berbicara kepada setiap manusia yang ia temui. Ada yang berlarian ketakutan, namun ada juga yang tetap tenang dengan kehadirannya. Makhluk apakah itu? Apa saja yang akan ia lakukan di bumi? Akankah ia membunuh dan memakan manusia seperti Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita bahas tuntas di video kali ini, dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia karena diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai kemunculan seekor makhluk yang keluar dari perut bumi di akhir zaman kelak sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat besar setelah kematian Dajjal, setelah kematian Ya'juj Ma'juj, dan juga setelah Nabi Isa alaihi salam wafat. Barulah dabbah ini akan Allah izinkan untuk keluar dari muka bumi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai makhluk yang bernama dabbah. Jadi untuk yang belum nonton kisah-kisah yang sebelumnya, aku sarankan untuk nonton dulu ya, supaya bisa mengikuti kisahnya dengan runtut atau berurutan. Dimulai dari kisah Dajjal yang sudah dibahas tuntas hingga 2 part, lalu kisah Ya'juj Ma'juj, setelah itu baru ke video ini ya, sahabat bercerita. Sahabat bercerita, sebenarnya untuk urutan peristiwa-peristiwa besar tanda kiamat, tidak ada satupun hadis yang menyebutkannya dalam urutan yang sama. Maka urutan yang sebenarnya itu tidak ada yang tahu seperti apa, karena teracak. Dalam setiap hadis itu teracak dan hanya disebutkan saja tanpa ditegaskan urutannya seperti apa. Para ulama pun memperdebatkan urutan-urutan yang sebenarnya seperti apa. Namun yang paling jelas dan runtut atau berderetan kejadiannya dan seluruh ulama menyepakatinya adalah 4 kejadian yang pertama, yaitu dimulai dari kemunculannya Al-Masih Dajjal, kemudian muncul Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan yang keempat munculnya Ya'juj Ma'juj. Semuanya disepakati runtut kemunculannya berurutan. Namun peristiwa-peristiwa selanjutnya itulah yang masih sering diperdebatkan urutannya. Tetapi aku akan mengambil pendapat yang paling banyak dipakai dan juga yang urutannya bisa dipahami kesinambungannya dari satu kejadian ke kejadian yang lainnya ya. Jadi sekali lagi, mulai dari kisah yang ini, sesungguhnya urutannya tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak menyebutkannya secara urut. Namun ini hanya berdasarkan ijtihad dan pendapat para ulama yang bisa saja salah atau juga bisa benar. Namun tentunya kisahnya atau kejadiannya ini adalah benar dan pasti akan terjadi. Dan kita tetap berpegang pada Al-Quran, hadis-hadis, dan juga riwayat. Sahabat bercerita, setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam pun memimpin di muka bumi selama 40 tahun, membunuh semua babi, menghancurkan salib, menegakkan Islam hingga semua manusia yang ada saat itu di muka bumi, Muslim semuanya, Islam tanpa terkecuali. Maka Nabi Isa memimpin dengan damai dan sejahtera, hingga wafatlah Nabi Isa alaihissalam kembali kepada Robnya. Maka karena sudah tidak ada pemimpinnya, manusia kembali kufur dan kembali lalai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengirimkan dukhon. Jadi sebelum kita membahas dabbah, urutan yang selanjutnya adalah keluarnya dukhon. Apakah itu dukhon? Dukhon adalah asap hitam yang tebal yang akan menutupi seluruh bumi, menyebar ke desa-desa, ke gang-gang,
hingga masuk ke dalam rumah-rumah seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Lalu apa yang akan terjadi jika ada dukhan ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang dukhan, asap, kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Dan dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anh bahwa sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Yang pertama, asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua, munculnya dabbah, dan yang ketiga munculnya dajjal. Jadi jika asap dukhan ini dihirup oleh orang yang beriman, maka mereka hanya akan pilek. Tetapi jika orang kafir yang menghirup, maka mereka akan merasakan sesak nafas, bahkan tak sedikit dari orang kafir yang akan mati karena asap dukhan ini. Sahabat bercerita, dukhan ini Allah Subhanahu wa taala datangkan sebagai peringatan terakhir bagi seluruh manusia, terutama orang-orang kafir dan juga orang yang beriman namun lalai dan tidak mengerjakan amal soleh untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya dukhan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesadaran mereka. Mereka tidak sadar juga dari kekufuran dan kelalaiannya. Maka Allah pun mendatangkan tanda-tanda kiamat besar yang paling ditakuti oleh orang-orang. Saat itu, sama seperti hari biasanya, semua orang bangun untuk memulai aktivitasnya. Orang muslim bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Selesai sholat, mereka kembali untuk pulang ke rumah. Namun di perjalanan, mereka keheranan, lalu bertanya, jam berapakah ini? Mengapa matahari belum terbit? Padahal, seharusnya matahari saat itu sudah terbit. Mereka tunggu-tunggu, kini sudah waktunya zuhur, jam 12 siang, namun langit masih gelap gulita. Bumi seluruhnya dalam kondisi gelap gulita. Kemanakah matahari ini pergi? Kenapa tidak kunjung terbit juga? Ditunggu lagi, hingga ternyata sudah waktunya sholat maghrib. Waktunya untuk matahari terbenam, belum juga ia terbit. Namun subhanallah, lihatlah matahari saat itu tiba-tiba terbit dari arah terbenamnya. Matahari terbit pada waktu dan tempat terbenamnya, yaitu dari sebelah barat pada saat seharusnya ia terbenam. Maka semua orang pada saat itu terkejut luar biasa. Ketakutan yang luar biasa menghujam dalam hati seluruh manusia. Yang muslim semakin bertambah keimanannya. Yang kafir, mereka semua tiba-tiba mau bertaubat. Namun apalah artinya kini? Taubat dan imannya orang-orang kafir itu tidaklah lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala amal soleh saat itu sudah tidak akan diterima lagi. Maka merugilah juga orang-orang yang beriman namun lalai dan tidak mengerjakan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan imannya itu. Rasulullah SAW pun bersabda, hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima hingga matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat, maka dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dilakukannya.
Sahabat bercerita, dikatakan terbitnya matahari dari arah barat ini hanya berlangsung selama setengah hari saja. Setelah itu, esoknya matahari kembali terbit seperti biasa dari arah timur. Maka saat itu benar-benar telah tertutup pintu taubat, tidak diterima lagi taubat dan juga amal soleh saat itu. Semuanya sudah ditutup, sudah dicukupkan. Maka para ustadz, para ulama yang selalu berdakwah dan mengajak kepada jalan yang benar, kepada Islam, saat itu akan berhenti berdakwah. Kenapa? Ya karena percuma, walaupun ada yang mau beriman, sudah tidak akan diterima lagi. Maka tidak lama setelah itu, ada yang mengatakan keesokan harinya, saat waktu duha, keluarlah dabbah. Ada juga yang mengatakan selang 1-2 hari dari terbitnya matahari dari barat, ada juga yang mengatakan 1-2 hari sebelumnya. Namun yang lebih banyak dipercaya dan lebih runtut adalah terbitnya dulu matahari dari arah barat, lalu semua pintu taubat ditutup, kemudian muncullah dabbah ini. Oke, mari kita bahas dulu makhluk apakah dabbah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 82, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Jadi sahabat bercerita, dabbah atau dabbatul ard adalah makhluk berupa binatang buas yang keluar dari perut bumi. Al-Imam Ibnu Jurayz dari Ibnu Zubair radhiyallahu anh menjabarkan secara rinci ciri-ciri atau bentuk dari binatang ini. Ia menyebutkan kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Ia juga berbulu sangat lebat dan halus, serta termasuk ke dalam jenis hewan melata. Dabbah ini ukurannya bukan main, sahabat bercerita, sangat besar. Ibnu Zubair juga mengatakan bahwa dabbah memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari 3 hari, dabbatul ard ini baru mengeluarkan sepertiga badannya. Saking besarnya, ketika kepalanya sudah mencapai langit, tubuhnya masih ada di dalam bumi. Baru sepertiganya keluar, kepalanya udah nabrak langit. 2/3 tubuhnya masih di dalam tanah. Subhanallah, terbayang ya, besar sekali dan mengerikan, sangat aneh. Bahkan gak bisa dibayangkan rupanya seperti apa. Ditambah lagi, ternyata hewan ini dapat berbicara, sahabat bercerita, layaknya manusia dengan fasih dan jelas dalam bahasa Arab. Beberapa riwayat mengatakan ia bisa berbagai macam bahasa. Wallahu alam. Sahabat bercerita, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid dari Hudzaifah bin Asid, dabbah ini akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Dabbah ini akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Pendapat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh mengatakan bahwa ia akan keluar di kota Mekah dari Bukit Safa. Maka bebatuan di Bukit Safa saat itu akan pecah tatkala ia keluar. Sedangkan menurut Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa dabbah akan keluar dari padang pasir yang bernama Ajiyat dekat dengan Mekah. Di sana memang ada tumpukan bebatuan yang besar-besar dan cadas. Saking yakinnya bahwa dabbah akan keluar dari situ, dia mengatakan, "Kalau saya tahu binatang itu ada di sini, maka akan kucongkel dengan kayu supaya dia bisa keluar sehingga nampak mana mukmin, mana kafir." Sahabat bercerita, tentu dabbah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar di akhir zaman bukanlah sekedar untuk menakut-nakuti, melainkan ia akan melaksanakan sebuah tugas, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, yaitu
seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada orang kafir. Affan, seorang perawi hadis, berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Jadi, sahabat bercerita, Dabbah ini kelak akan keluar dari Mekah atau dekat dengan Mekah, wallahu alam. Kemudian ketika keluar, ia akan menghadap ke timur, lalu berteriak dengan kencang, kemudian menghadap ke barat dan berteriak lagi dengan kencang. Yang ia katakan saat itu adalah, Ananna sakanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Maka orang-orang kafir yang mendengarnya merasa sangat ketakutan luar biasa. Mereka panik dan lari berhamburan. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, teriakan binatang itu biasa saja dan justru tetap tenang di tempatnya masing-masing. Dabbah keluar membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia akan berkeliling dunia. Tidak akan ada satupun manusia kecuali didatangi dan diajak bicara oleh Dabbah ini, sebagaimana apa yang ia teriakan tadi. Kemudian binatang ini akan memberikan cap atau tanda pada setiap manusia. Jika manusia itu beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji zarrah, maka ia akan diberikan cap di dahinya menggunakan cincin Nabi Sulaiman sehingga wajahnya menjadi bercahaya. Sedangkan jika ia orang kafir, maka akan diberikan tanda di hidungnya dengan tongkat Nabi Musa sehingga wajahnya berubah menjadi gelap dan kelam. Ada juga yang mengatakan sebaliknya ya terkait alat yang digunakan. Maka dengan cap itulah dapat dibedakan dengan jelas mana orang mukmin dan mana orang kafir. Tanda ini tidak dapat dihapus sebagaimanapun ia berusaha mengubahnya. Bahkan dikatakan ketika ia mendengar ada kabar Dabbah di wilayahnya, orang yang kafir langsung berwudu. Tiba-tiba mereka mau sholat. Namun tiba-tiba Dabbah sudah di belakangnya dan berkata, baru sekarang kau hendak sholat? Maka tetaplah ia dicap sebagai orang kafir. Pada saat itu, nama-nama pun akan terangkat. Tidak akan ada lagi yang mempunyai nama. Tidak akan ada lagi yang memanggil orang-orang dengan namanya masing-masing, melainkan hanya ada dua panggilan, yaitu muslim dan kafir. Sehingga jika mereka memanggil orang lain, ya hanya dengan sebutan, wahai muslim, wahai kafir. Namun, tidak akan ada yang tersinggung atau kesal, sebab sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, dan mereka pun sudah terbiasa dengan hal tersebut. Bahkan saat itu, sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi rasa ingin berantem, saling iri, dan lain-lain, sudah tidak ada. Semuanya hidup dengan rukun dan damai, karena mereka sudah tahu nasib mereka masing-masing, dan amal ibadah ataupun taubat sudah tidak diterima lagi saat itu. Jadi sebenarnya sahabat bercerita, Dabbah ini meskipun ia hewan buas yang sangat besar, sangat mengerikan, sangat aneh bentuknya, namun ia tidaklah berbahaya, karena tidak seperti Dajjal atau Ya'juj Ma'juj yang membunuh. Dabbah ini hanya akan mengingatkan manusia akan kelalaian mereka, yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, dan kemudian memberikan cap antara kafir atau muslim sebagai pembeda. Sudah itu saja. Tidak akan menyakiti, apalagi membunuh. Maka berbahagialah orang dengan iman dan amal ibadah yang baik hingga saat kemunculannya itu, karena ia akan dicap sebagai orang mukmin dan tidak ada kekhawatiran serta rasa takut lagi dalam dirinya. Sahabat bercerita, meskipun terdengar sangat aneh dan sangat tak masuk akal, namun ini bukanlah dongeng. Seperti orang-orang kafir yang selalu mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Ini adalah kisah nyata yang pasti akan terjadi di akhir zaman, di masa yang akan datang kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sedikit pengetahuan untuk mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa depan melalui utusannya,
yaitu Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Sebagai pengetahuan bagi kita dan juga sebagai pengingat supaya kita selalu waspada dan berhati-hati dalam segala tindakan kita selama di dunia ini. Marilah kita bertaubat selama pintu taubat saat ini masih terbuka lebar, karena jika matahari telah terbit dari barat, taubatmu tidak akan diterima lagi. Beribadahlah dengan sebaik-baiknya, utamakan yang wajib saja dulu, baru ditambah sunnah-sunnah yang lainnya. Mulai dari yang ringan saja seperti zikir, baru naik ke sholat sunnah, naik lagi ke puasa sunnah, dan lain-lain, sedikit demi sedikit, namun rutin. Utamakan yang wajib dulu, karena sungguh, ketika matahari sudah terbit dari barat, maka ibadah kita pun sudah tidak ada lagi artinya, sudah tidak dicatat lagi ke dalam buku amalan kita untuk ditimbang di yaumul mizan lagi. Maka jika sudah terlambat, kemudian dabah muncul, maukah kamu dicap di hidung dan berubah namamu menjadi si kafir dan bukannya si muslim? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita masih diberikan waktu untuk bertaubat dan beramal ibadah sebaik-baiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari ibadah termudah yuk. Detik ini juga cukup dengan klik like, komen kalimat zikir, subscribe, dan share video ini sebagai upaya kita untuk berdakwah dan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya aja juga nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita yang kita kerjakan dengan hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video dan kisah selanjutnya, sahabat bercerita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.